Penyusunan materi dan metode. Materi penulisan. Materi penulisan menyajikan berbagai materi yang digunakan dalam menulis buku ilmiah. SINTA merupakan kepanjangan dari Science and Technology Index, yang merupakan indeksisasi nasional di Indonesia. Jurnal internasional yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. 2. Memiliki ISSN. Ketiga, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB. Keempat, memiliki terbitan versi online. Ada 2 tingkat kualitas jurnal internasional bereputasi. 1. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti memenuhi kriteria yang di atas. 2. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana pada kriteria di atas. Teknik penulisan materi penulisan. Sumber penulisan sebaiknya diuraikan secara terperinci dengan menguraikan sumber primer, seperti jurnal ilmiah dan prosiding hasil penelitian atau sumber primer lainnya. Sumber sekunder seperti artikel telaah pustaka, buku ilmiah, atau sumber sekunder lainnya. Uraian tentang sistematika buku ilmiah juga sebaiknya disajikan secara ringkas yang dilengkapi dengan justifikasi. Metode penulisan. Pada bagian ini diuraikan tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Data, fakta, dan informasi dikumpulkan, dipilih, dan dipilah. Hanya data, fakta, dan informasi yang relevan dengan topik yang diambil. Data-data tersebut dapat ditabulasi dan kemudian diolah menjadi tabel, grafik, frekuensi, korelasi, regresi, atau jenis pengolahan data lainnya. Penyusunan isi buku. Mengembangkan bab. Ciri-ciri bab yang baik adalah membahas satu topik besar, memiliki subbab yang simetris, dan memiliki pengantar dan paragraf transisi. Setiap bab seyogianya diawali dengan menyajikan intisari dari bab tersebut. Tujuannya agar pembaca mendapatkan inti dari uraian dalam bab tersebut. Proses pengembangan bab. Terdapat beberapa tahap untuk menulis dan mengembangkan bab buku. Untuk membuat garis besar bab, Anda membutuhkan membaca berbagai pustaka yang relevan dengan isi bab tersebut. Dari garis besar isi bab yang telah dibuat, Anda dapat membuat struktur bab. Pemilihan judul bab itu penting agar pembaca tertarik membaca bab tersebut. Setelah Anda menulis judul bab dan teras berita atau abstrak atau intisari, Anda dapat melanjutkan menulis bagian pengantar atau pendahuluan bab. Tabel dan gambar. Buku biasanya dilengkapi dengan tabel, ilustrasi, gambar, foto, peta, atau lainnya. Tabel dan gambar berperan untuk memvisualisasi data, informasi, gagasan, atau lainnya, mempercantik penampilan buku, mempertajam dan memperjelas gagasan deskriptif yang rumit, dan meningkatkan daya ingat jangka panjang pembaca. Tabel. Pada karya ilmiah, sajian tabel hanya ditunjukkan dengan 3 garis horizontal. Tabel diberi nomor urut mengikuti angka Arab. Judul tabel merupakan kalimat pernyataan secara ringkas yang berdiri sendiri dan dapat menerangkan arti tabel. Selain itu, secara keseluruhan tabel harus bisa berdiri sendiri dalam arti pembaca akan dengan mudah memahami tabel itu tanpa harus mencari tambahan informasi dalam teks. Gambar. Gambar dapat berupa ilustrasi, grafik, foto, bagan, atau jenis gambar lainnya. Judul gambar biasanya berupa satu kalimat atau frase kata. Gambar, khususnya grafik kuantitatif, sangat cocok untuk menyajikan data yang kompleks. Pedoman pembuatan grafik. Ketika membuat grafik,
dapat menggunakan pedoman sederhana yang disusun oleh Mark tahun 2018 berikut ini. Jika ada data yang telah dihapus, jelaskan alasannya. Jika error bar ada, dan seharusnya selalu demikian, jelaskan dengan jelas apa yang mereka wakili. 1 standar deviasi dari sampel data, 1 standar error rataan, confidence interval, dan lain-lain. Tabel paling baik untuk informasi spesifik atau nilai pasti dan grafik, unggul dalam menampilkan kecenderungan dan membuat perbandingan. Kita dapat menggunakan warna jika itu dapat meningkatkan kualitas grafik Anda.